Hai guys, balik lagi sama gua. GJLS mau bikin film. Grup yang terdiri dari Regen, Rispo, dan Hifzi ini berencana mau bikin film. Sama kayak Aga Lain yang sukses dengan filmnya, kali ini giliran GJLS yang mencoba untuk membuat film mereka. Sebenarnya rencana ini udah lumayan lama, tapi dulu rencana ini belum terlalu diseriusin. Sekarang mereka udah mulai ngedevelop cerita. Jadi, gue mau bahas apa aja yang kita tahu tentang film GJLS ini. Di awal tahun 2019-an, GJLS sudah bikin beberapa film pendek yang ada di YouTube channelnya. Seperti Sendok, Bun, Inilah Akibat dari Tidak Jaga Kesehatan, dan Kuyuk. Bahkan mereka sempat membuat film pendek dengan channel Tema Indonesia dengan judul Ngawur yang memarodikan Squid Game dan The Gerbek. Di awal tahun 2024, Regen pernah bilang ketika di channelnya yang bersama Kukuh, GJLS akan membuat film. Mau bikin film yang agak panjangan, Bang. Rencananya tuh pengen bikin layar film. lebar. Iya, tapi layar lebar cuman 1 hari doang gitu. Nah, paling dijual digital download. Jadi itu Gala Premiere terus ada digital downloadnya gitu. Digital download apa OTT? Kayak OTT belum bisa belum sih, ya? Bang. Belum bisa, enaknya udah digital downloadnya dulu. Ya. Walau saat itu belum ada yang mau berinvestasi dan berencana untuk merilisnya secara digital download atau hanya di OTT. Ketika diwawancara Kompas pun mereka juga sempat bilang jika ingin membuat film. Namun di sini mereka hanya terlihat seperti bercanda. Jadi gue juga nganggap ya itu cuma bercandaan doang. Kalau Aga Lain kan sudah ada filmnya nanti. Kalau GJLS apakah akan ada filmnya juga? Nah ini dia. Insya Allah. Kemarin sempat ngobrol juga sama PH gitu. Tapi kita nggak pengen bikin karena hype doang gitu. Kan kalau kayak Aga Lain nih bagus nih, kita nggak mau kayak ada PH yang nawarin bikin dong nih podcastnya bagus nih gitu. Nggak mau karena hype doang. Jadi kita pengen bikin yang emang ada kualitasnya yang emang bagus gitu. Jadi gue pikir ini hanya lawakan mereka aja, karena saat itu Aga Lain baru aja merilis film dan menjadikan itu film yang cukup laris. Namun setelah penantian panjangnya, di salah satu postingannya sekitar 10 atau 11 minggu yang lalu, yang menyinggung penghasilan dari film Aga Lain, yang filmnya mencapai 9 juta penonton, GJLS memposting mereka juga siap untuk membuat film yang bisa menyamai 9 juta penonton. Tapi yang menarik di sini adalah di bawah headline berita tertulis Sinemakna. Dan ternyata ini merupakan PH yang bekerja sama dengan GJLS dalam membuat film panjangnya. Ternyata sebelumnya GJLS juga pernah bertemu dengan Indra Yudhistira dari Amadeus Sinemakna untuk membahas film GJLS The Movie. GJLS pun bertemu kembali dengan Indra Yudhistira dan Agi Radit. Indra yang merupakan sutradara dan produser film, dan Agi Radit yang merupakan aransemen musik. Mereka membahas lebih lanjut tentang filmnya. Mereka pun sepertinya sudah sepakat. Di postingannya terlihat Regen dan Rispo menggunakan jersey GJLS lengkap dengan celananya, dan Hifzi yang menggunakan jersey dengan warna yang berbeda dan celana panjang. Kenapa mereka pakai baju jersey ya? Membicarakan bisnis yang serius, tapi mereka pakai jersey. Apa ada makna di balik jersey itu ya? Jika dilihat dari postingannya, mereka pun langsung melakukan photoshoot ketika sepakat akan membuat film bersama. Dan di belakangnya tertulis GJLS The Movie. Mungkin itu yang akan menjadi judul dari film GJLS ini. Atau ada judul lain yang mungkin mereka belum terpikirkan atau masih dalam proses develop. Kemudian di film Kax Production, Regen lagi-lagi menyebutkan bahwa GJLS ini akan membuat film. Kali ini dengan nada yang lebih serius. Bahkan di sini kita tahu bahwa film GJLS ini akan disutradarai oleh Monty Tiwa. Ada proyek apa? Lagi persiapan sekarang kita lagi mau kebetulan ada project mau bikin film sama GJLS. Tapi akan jadi proyek serius ya? Serius lah. Tapi kan kita ngobrol diskusi sama Pak Monty. Pak Monty Tiwa. Pak Monty Tiwa. Pak Monty Tiwa sebagai produser atau sebagai Sutradara. Monty Tiwa merupakan sutradara yang sudah banyak membuat film-film bagus. Seperti XL, Lagi-Lagi Ateng, dan Mau Jadi Apa. Di channel YouTube GJLS pun mereka mulai mencari pemeran untuk filmnya. Seperti Eca yang mulai ditawari untuk bermain film GJLS ini. Tapi GJLS kalau bikin film lu mau main nggak? GJLS mau bikin film kita. Bener ya. Dan dari caption IG-nya, dari cuplikan video ini, tertulis bukan hanya Eca, tetapi ada Brian Domani dan Umay Shahab yang akan ikut terlibat. Apakah ini hanya bercandaan mereka, atau Brian dan Umay ini benar-benar terlibat dalam proses pembuatan film ini? Kita tunggu saja. Di video ini Eca juga sempat menanyai plot cerita dari film GJLS. Dan dijelaskan oleh Regen seperti ini.
Kita bertiga itu jadi polisi alien gitu. Jadi Oke. kita kayak tahu Guardian of Galaxy kan? Tahu. Yeah, terus Terus? turun ada satu alien turun di daerah Madiun. Lalu? Nah, kita bertiga ini ditugaskan lah oleh kepolisian alien ini untuk menangkap alien tersebut karena sudah melewati batas planetnya. Oke, gitu. terus? Kayak dia nggak pakai surat-surat. Kita datang dan ternyata alien itu adalah alien itu udah menjadi orang manusia yang sangat bermanfaat buat Indonesia. daerah tersebut. Plot yang cukup menarik ya. Gua awalnya sempat percaya ini merupakan plot asli dari film GJLS The Movie. Tapi kayaknya ini hanya karangan dari Rigen aja. Karena plot ceritanya tertulis di caption ketika mereka melakukan photoshoot. Film ini akan berkisah tentang kekompakan 3 saudara dalam menggagalkan niat ayah mereka untuk kawin lagi, yang bisa berujung pada perpecahan keluarga dan minimnya pembagian warisan. Dari segi plot, kayaknya film ini cukup menarik ya untuk kita tunggu. Di channel Kax Production, Ari Kriting bilang kalau GJLS ini bikin film kayak Serenity Blur itu bakal pecah banget. Gitu. Mereka mau bikin scene yang penonton tuh mereka ketawa-ketawa gitu pas bikinnya, begitu orang nonton, Kamu nonton Serenity Blur nggak? nonton. Kenapa? Bayanganku sih GJLS Pengennya itu kayak akan gitu. bagus banget itu kalau kayak begitu. Pengennya si Zia Marispo gitu. Aku setuju sih. Serenity Blur ini merupakan film komedi asal Thailand yang punya premis cukup simpel. Perjalanan antara paman dan keponakannya, di mana pamannya ini ingin mengajari keponakannya karena keponakannya ini diduga gay. Gaya komedi di film ini juga cocok banget, emang kayak gaya komedinya GJLS, yang lebih banyak menggunakan slapstick dibandingkan dengan permainan diksi. Emang di film-film GJLS sebelumnya, mereka lebih banyak menggunakan komedi-komedi yang lebih bersifat act out atau kelakuan dari pemeran-pemerannya yang cukup absurd. Gaya komedi ini juga cocok sama kayak gaya komedi mereka di awal film-film pendek mereka. Jadi di film ini gue berharap gaya komedi mereka itu sama kayak gaya-gaya komedi mereka di film-film pendek mereka. Karena jika iya, film ini juga bisa menjadi film yang beda dari film-film stand up komedi sebelumnya yang biasanya lebih kuat di permainan kata-kata. Di film ini gue harap mereka bisa lebih kuat di kelakuan dari para pemerannya yang emang Hifzi dan Rizko itu emang lumayan absurd. Di film ini gue juga harap ada lawakan mereka yang robek-robek baju karena itu merupakan lawakan khas mereka yang membuat mereka lebih dikenal lagi. Gue sih penasaran banget ya kayak gimana film ini jadinya nanti. Keabsurdan mereka ditambah dengan skill sinematografi dari Monty Tiwa bakal jadi kombinasi yang gokil banget. Apakah kalian juga penasaran sama film GJLS The Movie ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Let's discuss.